Inspigo. Inspiration on the go. Masih sama Mbak Amel di Inspigo, kita lagi ngomongin self-awareness di dunia kerja, utamanya di leadership. Ini kan kalau dalam sesi-sesi gitu training biasanya disebutkan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya self-awareness gitu. Paham, tapi saya nggak yakin itu kita semua sudah mempraktekannya gitu lah ya Mbak ya gitu. Terus iya, it sounded great gitu. Sampai ada artikel Forbes juga bilang begitu gitu. Tapi emang apa sih kaitan langsungnya kesadaran diri tadi ya sama kemampuan seseorang tuh memimpin? Itu dulu deh. Iya, ini banyak sekali ya topik-topik berkaitan dengan self-awareness, kemudian ada juga yang self-leadership gitu ya. Gimana cara memimpin diri sendiri dulu baru bisa memimpin orang lain. Nah kalau kita lihat cara memimpin orang lain itu juga kemudian tahap awal adalah kita bisa memimpin diri kita sendiri. Kita bisa efektif dalam keseharian gitu ya, bisa ngatur hidup kita dengan lebih baik, dengan optimal. Nah salah satu aspek di dalam self-leadership adalah kita mesti tahu tentang diri kita sendiri. Yang adalah berarti self-awareness itu sendiri ya, aware terhadap diri kita. Nah kenapa kaitannya dan gimana sih kaitan langsungnya antara awareness sama leadership? Kalau ngomongin tentang leadership artinya kita sebagai leader memimpin orang lain, memandu, ngarahin mereka, lihat potensi mereka. Kemudian tahu nih mereka bisa dibantu dengan cara apa untuk mencapai tujuan organisasi dan lain sebagainya. Nah karena tugas-tugasnya adalah memimpin, memandu, dia pasti akan seringkali berhubungan dengan orang lain atau memanage tugas-tugasnya. Nah disinilah pentingnya self-awareness. Dia tahu misalkan adalah kalau lihat gitu ya tim kerja, ini kok kayaknya dia mepet deadline terus nih ya ngasihnya ya, tapi saya nggak enak negur. Terus kemudian bilang oh dianya emang harusnya agak tahu diri misalkan gitu ya. Tapi dia juga nggak lihat bahwa ternyata sebenarnya tantangannya adalah dia yang ragu-ragu atau segan ketika negur. Padahal itu hal yang wajar. I see. Nah ini gunanya self-awareness ketika dia jadi tahu, oh aku harus mimpin dengan cara yang lebih efektif seperti apa ya. Saya punya modalitas memimpin yang kayak gimana. Supaya bisa mencapai tujuan yang lebih cepat, saya harus ngarahin orang dengan cara yang seperti apa ya. Ini yang salah lingkungan ya, apa sayanya nih yang kurang gitu ya. Ini kayak pertanyaan yang paling sering saya temukan ya di ruang konsultasi atau hipnoterapi dengan leader, bahwa ini sayanya atau dianya sih gitu. Nah kalau leader punya self-awareness, dia akhirnya bisa berkaca dulu kalau itu memang karena kualitas atau kemudian karakteristik dia yang perlu sedikit dikembangkan gitu ya untuk meet the needs, maka kemudian dia bisa mengelola tim dengan lebih efektif. Nah ini sih mau belajar lesson learn dari Mbak Amel sendiri sih. Sudah menangani banyak klien atau mengobservasi, melakukan konseling gitu. Biasanya leader efektif seperti apa, leader kurang efektif dalam kaitan dengan self-awareness tadi tuh kayak apa, terus bisa diperbaikinya gitu ya dengan cara apa. Apalagi mengingat Mbak paham juga metode kayak hipnoterapi dan sebagainya gitu. Simpelnya gini, paling dasar yang bisa dilakukan oleh leader adalah memahami cara dia berpikir, kemudian cara perasaan-perasaannya ya, rasa-rasa yang muncul, emosi yang muncul, kemudian pola-pola yang terjadi dalam pekerjaannya atau kepemimpinannya. Misalnya adalah kok ketika aku menghadapi seseorang yang lebih senior, kemudian aku jadi sangat gugup gitu. Nah ini apakah karena kemudian kapasitasnya atau ada hal lain yang terjadi di psikologisnya misalkan ya, kayak gitu. Jadi 3 hal itu yang bisa dieksplor lebih lanjut, karena ketika kita kemudian contohnya adalah memahami tentang emosi kita. Ternyata emosi itu punya pesan semuanya. Gitu, marah adalah pesannya aku dirugikan atau ada yang gak sesuai ekspektasiku. Jadi kalau pas lagi memimpin leadernya sering marah, dia bisa tanya, apa sebenarnya yang gak sesuai ekspektasi saya ya gitu. Apa ya yang misalnya situasi ini yang membuat saya marah, apakah aku dirugikan sesuatu di situasi ini. Gitu. Jadi kemudian itu bisa membuat dia lebih efektif memimpin, sehingga dengan mengenali poinnya dia tinggal akan nulis. Ya, aku ngerasa di situasi ini dirugikan karena A, B, C, D, E. Aku ngerasa gak sesuai ekspektasi karena A, B, C, D, E. Dan kemudian dia memikirkan solusinya.
Gitu. Jadi ini pun ketika jadi leader di kantor gitu ya, dan juga di organisasi, di kampus dan lain sebagainya gitu. Sudah hampir mungkin 6 tahun ini saya praktekkan dan itu efektif banget. Jadinya masa emosi saya itu nggak panjang. Tadinya marah, aduh lihat dia kesel lagi gitu ya. Keselnya tuh berhari-hari misalnya. Ini ketika dikenali, oh ternyata ada yang gak sesuai ekspektasi. Ya udah kita mapping yang gak sesuai apa. Cara ngomongnya gimana, dia bisa terima dengan cara apa. Kemudian emosinya akan otomatis cepat turun dan kita udah bisa ngerjain hal yang lain. Menarik bahwa marah datang dari ketidaksesuaian ekspektasi gitu, dan itu bisa diurai gitu ya. Iya. Aku mau nanya 2 emosi lagi nih Mbak, karena tadi Mbak bilang emosi itu sama dengan pesan, jadi kan kita perlu dengerin juga emosi kita ya. Yes. Gitu. Adalah rasa bersalah, guilt. Kalau mengeluh tuh apa ya Mbak? Semua masa lagi susah ya Inspigoers, jadi kita kayak ngeluh terus gitu. Jadi guilt, rasa bersalah, mengeluh, dan shame, malu. Itu tuh apa sih kalau kita mau, oh ini adalah informasi apa sih yang mau disampaikan ketika kita merasa seperti itu? Oke, yang pertama adalah rasa bersalah. Ada sesuatu yang dia lakukan gitu ya, kemudian hal itu disesali, tapi mungkin kemudian gak diselesaikan atau gimana gitu ya. Jadi membuat dia rasa bersalahnya itu menetap. Gitu. Kemudian rasa bersalah juga bisa karena ada figur yang lebih otoritas gitu ya, yang kemudian membuat kita merasa gak nyaman. Gitu, contohnya adalah orang tua atau kemungkinan atasan gitu ya, dia menunjukkan beberapa karakteristik yang membuat kita nggak nyaman tapi kita nggak bisa apa-apa. Gitu, itu juga bisa menimbulkan rasa bersalah ya. Nah kemudian tadi shame ya. Shame, rasa malu. Ya, rasa malu ini disebabkan oleh ada sesuatu yang sebetulnya kita lakukan atau kita rasakan yang sebenarnya kayaknya aku gak boleh deh melakukan hal ini. Kayaknya aku gak boleh deh merasakan hal ini. Jadi pesannya itu adalah salah waktu itu gitu. Itu hal yang aku lakukan tapi sebenarnya pengennya aku gak lakukan hal itu. Kalau aku boleh ulang, aku gak mau ngelakuin itu lagi. Jadi munculnya adalah shame. Itu tadi satu lagi apa ya? Ngeluh, aku nggak tahu tuh emosinya apa ya, kan ngeluh aja, mau itu capek, checklistnya banyak, task listnya nggak keluar, nggak selesai maksudnya gitu, atau kita harus akui di ekonomi sekarang mungkin gitu ya, ada potongan gaji, bonusnya nanti kita nih rekaman lagi mau THR gitu ya, kan gitu. Terus, wah mungkin untuk beberapa perusahaan nggak langsung keluar nih THR-nya, jadi kita ngeluh mulu, tapi ya resign juga belum gitu, karena kita tahu kita butuh kerjaan ini gitu, ya kan? Itu kan relatable banget ya gitu. Itu tensi yang kerasa sekarang lah kalau ngomong sama semua pekerja di Indonesia deh bilangnya gitu ya kan. Sehingga informasi apa yang bisa kita simpulkan dari situ sehingga kita tuh tidak gegabah memutuskan, nah gitu. Iya, ngeluh ini adalah pertanda bahwa ini turunan dari emosi marah. Oh, ngeluh tuh turunan gitu, marah. Ada sesuatu yang gak sesuai, ada sesuatu yang gak nyaman, ada sesuatu yang merugikan atau mengancam diri secara psikologis ya, kayak dipindah ke sesuatu atau kemudian dapat kerjaan yang banyak gitu ya. Ya, dan salah satunya juga ngeluh ini juga bisa jadi pertanda bahwa itu di luar kapasitas kita juga pada saat itu. Jadi kemudian tubuh secara natural, secara psikologis pengen ngeluarin energi negatif itu. Jadi gitu ya. Inspigo. Inspiration on the go.